Hai anak-anak, kembali lagi ketemu Vivi pada pembelajaran kali ini di muatan pelajaran matematika tematik tema 2A subtema 3 pembelajaran 1 dan 4. Oke, kita lihat dulu. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah belajar ini, anak-anak dapat menjumlahkan bilangan dengan teknik menyimpan dan tanpa menyimpan. Dan begitu juga dapat melakukan pengurangan bilangan dengan teknik menyimpan dan tanpa menyimpan. Oke, kita belajar bersama-sama. Oke, pertama kita akan pelajari penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Oke, di sini Pufi punya soal. Made mempunyai 136 butir kelereng, sedangkan Jonas mempunyai 122 butir kelereng. Berapa jumlah kedua orang tersebut? Nah, pertama kita mengerjakan dengan cara bersusun panjang. Tentukan dulu nilai ratusan, puluhan, dan satuannya. Dan kalimat yang bilangan yang ada kita susun ke bawah dengan nilai tempat sesuai dengan nilai tempat, satuan, puluhan, ratusan dengan ratusan. Setelah itu masing-masing bilangan dijabarkan. Oke, 1 ratusan, 3 puluhan, 6 satuan. Yang ini. Terus bilangan yang ini 122, 1 ratusan, 2 puluhan, 2 satuan. Setelah itu dijumlah satuannya ke bawah. 6 tambah 2, 8. 3 tambah 2, 5. 1 tambah 1, ini 2. 2 ratusan, 5 puluhan, 8 ratusan. Satuan. Jadi dijumlah semuanya 2 ratusan ditambah 5 puluhan ditambah 8 satuan sama dengan 254. Dan juga setelah ini dapat dituliskan 1 ratusan, 100, 2 puluhan, nilainya 30. Ini 6 satuan, nilainya 6. Nah, ditulis begitu ya, nah. Dan ini 1 ratusan, 100 nilainya. 2 puluhan, nilainya 20. 2 satuan, nilainya 2. Setelah itu dijumlahkan satuan dengan satuan. 6 tambah 2, 8. 30 tambah 2, 5. 100 tambah 100, 200. Dia 200 tambah 50 tambah 8, 258. Gampang ya anak-anak. Kita coba lihat cara bersusun pendeknya ya. Oke, ini cara bersusun pendek. Susun ke bawah bilangan yang akan dijumlahkan sesuai dengan nilai tempatnya. Ratusan, puluhan, dan satuan. Nih ya, anak-anak sudah disusun sesuai nilai tempatnya. Langkah selanjutnya berarti dijumlahkan satuan dengan satuan. Nih, satuan dengan satuan 6 tambah 2, 8. Puluhan dengan puluhan. Nih, 3 tambah 2, 5. 5 ditulis juga 5 di tempat puluhan. Jumlahkan ratusannya. 1 tambah 1, 2. Tuliskan di ratusannya. Jadi jumlah kelereng keduanya adalah 258 ya. Gampang ya anak-anak, penting sesuai dengan nilai tempatnya di jumlah. Oke, lanjut. Sekarang penjumlahan dengan teknik menyimpan. Oke, kita lihat. Nah, di sini punya soal 346 ditambah 127. Pertama kita menggunakan cara bersusun panjang. Ini pertama sama, langkahnya sama, menentukan nilai tempatnya dulu, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, dijumlahkan kedua bilangan dengan cara bersusun ke bawah sesuai dengan nilai tempatnya. Setelah itu dijabarkan ya anak-anak. Nih, 3 ratusan, 4 puluhan ditambah 6 satuan. Di sini sesuai ini bilangan. Ini 127, 1 ratusan ditambah 2 puluhan ditambah 7 satuan. Dijumlah satuan dengan satuan. 6 ditambah 7, 13. Oke,
4 tambah 2 60-an, 3 tambah 1 nih ratusan, berarti 400-an. Nah, di sini Bu Fili di sini 13. Di sini 13, bagaimana cara menulisnya? Nih anak-anak 13 berarti bisa kita pecahkan atau kita jabarkan nanti 1 puluhan ditambah 3 satuan. 1 puluhan ditambah 3 satuan. Nah, di sini ya ketemu anak-anak. Nah, di sini ada 4 satuan ditambah 6 puluhan ditambah 1 puluhan ditambah 3 satuan. Berarti ini yang sama 6 puluhan tambah 1 puluhan bisa langsung dijumlahkan. Karena dia mempunyai nilai yang sama, boleh nilai yang sama. Berarti 400-an ditambah 70-an sama dengan tambah 3 satuan sama dengan 473. Begitu juga bisa langsung ditulis nilainya. Nih 300-an 340-an 46 satuan 6. Oke, sama juga seperti ini, sama 100 tambah 20 tambah 7, ini 7 satuan. Di jumlah susun ke bawah. 6 tambah 7 13. 40 tambah 20 60. 300 tambah 100 40. 400. Oke, di sini anak-anak 13. Bu, ini 13 bagaimana? Seperti yang tadi, di sini 1 puluhan ditambah 3 satuan. Sama anak-anak jabarkan juga. Berarti 1 puluhan, berarti 10. Ini 13 maksudnya itu kan berapa ditambah berapa, maksudnya berapa puluhan ditambah berapa satuan gitu. Berarti ini 10 ditambah 3. Nah, tuliskan lagi, diturunkan lagi ya anak-anak. 400 ditambah 600. Nah, di sini sudah kita pecahkan. Berarti 10 ditambah 3. Ya, yang ini sama, nilainya sama, boleh kita langsung jumlah 70 ya. 400 ditambah 70 dari 60 ditambah 10 ditambah 3 satuannya. 400 tambah 70 tambah 3 473. Gampang ya anak-anak, mengerti ya cara bersusun panjang. Ini teknik menyimpan dalam penjumlahan. Oke, yuk kita lanjut. Oke, ini tadi susun panjang, ini bersusun pendek. Ini sama anak-anak, caranya sama. Nih, berarti pertama ada kalau ketemu bilangan dia mendatar gini, berarti anak-anak susun ke bawah. Ya, bilangannya yang sesuai nilai tempat, satuan, puluhan, dan ratusan. Dikurang sekarang 6 dikurang ditambah 6 ditambah 7 13 kan. Berarti yang ditulis itu satuannya. Nih seperti ini, yang ditulis satuan 3-nya, yang disimpan 1 nih. Nah, sekarang selanjutnya jumlahkan puluhannya. Berarti jumlahkan puluhan 1 ditambah 4 tambah 2 sama dengan 7, ditulis di puluhannya. Langkah selanjutnya berarti menghitung ratusannya. 3 tambah 1 sama dengan 4. Ya, ditulis. Apa ya namanya cara judulnya di sini bersusun cara pendek, berarti langkahnya itu lebih pendek dari cara yang bersusun panjang. Ya, 400. Oke, next. Kita akan pengurangan tanpa teknik menyimpan. Caranya bagaimana? Mari kita lihat sama-sama. Oke, pertama kita bersusun panjang terlebih dahulu. Ya, ini tanpa teknik menyimpan terlebih dahulu ya Nana. Seperti biasa, ratusan, puluhan, dan satuan. Ini ada 2 bilangan, disusun ke bawah terus dikurang. Setelah itu anak-anak jabarkan seperti ini 1, dan ini juga jabarkan 1 ratusan ditambah 4 puluhan ditambah 2 satuan. Dan yang di sini 1 ratusan ditambah 3 puluhan ditambah 1 satuan. Nah, setelah itu dikurang ya. Dikurang 2 dikurang 1 1. Dikurang satuannya dulu. Dan setelah itu baru angka selanjutnya di puluhannya. 4 dikurang 3 1 puluhan. Nah, selanjutnya ratusan. 1 dikurang 1 0. Oke, jadi
142 dikurang 131 sama dengan ini 0, 1 puluhan, 1 satuan ditambah. Oke, 1 puluhan ditambah 1 satuan jadi 11. Nah, bisa juga anak-anak menuliskan nilainya 1 ratusan 100, 4 puluhan 40, 2 satuan 2. Begitu juga dengan yang di sini 1 ratusan 100, 3 puluhan 30, 1 satuan 1. Nah, dijumlahkan dulu terlebih dahulu satuannya. Dikurangkan terlebih dahulu satuannya. 2 dikurang 1, 1. 40 dikurang 30, 10. 100 dikurang 100, 0. Karena ini 0 tambah 10 tambah 1 sama dengan 11. Sangat gampang ya anak-anak. Sekarang kita akan melihat cara susun pendeknya. Sama, tentukan dulu, disusun ke bawah dulu sesuai dengan nilai tepatnya. Satuan, puluhan, ratusan. Nah, setelah itu boleh langsung dikurangi. Tapi satuannya terlebih dahulu 2 dikurang 1, 2. 2 kurang 1, 1. Langsung ditulis satunya. Dan puluhannya 4 dikurang 3. 4 dikurang 3. 4 kurang 3, 1. Nah, 1. 1 dikurang 1, 0. 0 di sini tidak perlu ditulis. Jadi hasilnya 11. Gampang ya anak-anak, ini teknik tanpa meminjam. Sekarang kita akan melihat pengurangan dengan teknik menyimpan. Oke. Nah, di sini punya soal juga disusun ke bawah sesuai dengan nilai tempatnya, satuan, puluhan, ratusan. Nah, langkah pertama kita lihat dulu angka satuannya. Satuan di sini 7, ini 9. Di sini yang bilangan pertama satuannya itu lebih kecil dari yang bilangan kedua, ini 9. Lebih kecil, tidak bisa kecil kurang besar. Jadi caranya itu harus meminjam ke puluhan. Caranya bagaimana? Pinjam nih seperti ini. Anak-anak ini yang sudah dijabarkan. Artinya ini pinjam dulu 1 puluhan. 1 puluhan dari 4 puluhan ini. Ke 4 puluhan kalau sudah dipinjam 1 puluhan, dikurang, pinjam artinya dikurang. Berarti dipinjam 1 puluhan, sisanya 3. Nah, di sini sudah meminjam 1 puluhan. 1 puluhan nilainya kan 10. Berarti 10 ditambah 7, hasilnya 17. Mengerti ya anak-anak cara meminjamnya. Nah, kalau sudah begini boleh bisa dikurangi. 17 dikurang 9 berapa? 8 ya. Di sini bukan 4 yang dikurangi tapi 3. Karena dia sudah dipinjam. Nah, 3 dikurang 2, 1 puluhan ya. Ini 1 ratusan. 1 ratusan tidak ada nilai yang dikurangi, berarti langsung diturunkan, ditulis 1 ratusan. Oke, jadi 147 dikurangi 29 sama dengan 1 ratusan ditambah 1 puluhan ditambah 8 satuan. Hasilnya berapa? 118. Apa ya? Sekarang kita melihat cara bersusun pendeknya. Oh no, tidak sayang. Ini melihat nilainya. Nih anak-anak nilainya 100 tambah 40 ditambah 7. Nah, dijabarkan. Ini juga sama, berarti 20 tambah 9. Nah, di sini sama anak-anak seperti yang tadi. Ini karena kecil tidak bisa kurang besar, berarti harus dipinjam dari 40. Nah, bagaimana caranya? Lihat sebelah sini. 100 jadi 30. Kok jadi 30 Bu Vivi? Tadi 40. Ini kok jadi 30? Karena sudah dipinjam 10. Sudah dipinjam 10 berarti dia sisanya 30. Nah, di sini karena sudah meminjam dari 10-an, berarti di sini jadi 17. Karena ditambah 10. Nah, awalnya 7. Karena pinjam 10 jadi 17. Nah, di sini ya. Nah, kalau sudah begini boleh langsung dikurang. 17 dikurang 9, 8.
30 dikurang 20, 10. 100 tidak ada yang dikurangin, langsung diturunkan. 100. Oke, jadi 100 tambah 10 ditambah 8 sama dengan 118. Ini anak-anak catatannya. Oke, kalau bilangan pertama lebih kecil dari bilangan kedua, nilai satuan, maka pinjam 10 dari nilai puluhan. Baru bisa langsung dikurangi. Oke. Kita akan melihat cara bersusun pendek. Nih anak-anak, sama langkah awal, anak-anak bersusunkan ke bawah bilangan sesuai nilai tempat, satuan, puluhan, ratusan. Oke, di sini seperti yang tadi jelasin, tidak bisa dikurangi langsung karena lebih kecil dari 9. 7 lebih kecil dari 9, berarti harus minjem dari puluhan. Nih, 4 dipinjam 1 puluhan, dipinjam 1 puluhan, berarti sisanya 3 puluhan. Dan di sini udah minjam 1 puluhan, berarti 1 puluhan itu nilaikan 10. Berarti 10 ditambah 7, 17. Nah, boleh kalau seperti ini langsung dikurangi. 17 dikurang 9, 8. 3 dikurang 2, 1. Ini 1 tidak ada yang dikurang, berarti langsung diturunin 1. Nih anak-anak, nilainya tetap sama. Ini sudah oke, jadi hasilnya 118. Oke, gampang ya anak-anak. Oke anak-anak, gampang. Demikian pembelajaran hari ini. Anak-anak memahami konsep pengurangan dan penjumlahan dengan teknik menyimpan dan tanpa menyimpan, yang memperhatikan nilai ratusan, puluhan, dan satuan, pasti anak-anak akan menguasai materi ini dengan baik. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu pembelajaran yang berikutnya. Selalu sehat, selalu semangat. Bye-bye.